Shalom anak-anak yang terkasih, apa kabarnya? Saya senantiasa berdoa dan berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk ke dalam materi keempat yang berjudul saling menolong dalam keluarga. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, jangan lupa persiapkan perlengkapan belajarnya terlebih dahulu ya. Bukunya, modulnya, perlengkapan tulis, dan Alkitab. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa ya. Ibu yang akan pimpin dari sini, kamu ikuti dari rumah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari ini kami akan memulai pembelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami agar dapat mengerti, memahami, bahkan nanti kami dapat mempraktekkan materi kami dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, untuk materi hari ini dapat juga dilihat di buku paket yang sudah diberikan. Apabila tidak ada, kalian bisa mengunduh sesuai dengan link yang sudah Ibu sertakan pada deskripsi di bawah ini. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai dari materi hari ini adalah: yang pertama, menerima dan mensyukuri keberadaan keluarganya sebagai pemberian Allah. Yang kedua, membiasakan bertanggung jawab dalam keluarga. Yang ketiga, memahami pentingnya tanggung jawab dalam keluarga. Yang keempat, mempraktikkan tanggung jawab dalam keluarga melalui tindakan sederhana sesuai usianya. Menerima dan mensyukuri keberadaan keluarga sebagai pemberian Allah tidak hanya diwujudkan melalui sikap saling mengasihi, tetapi juga melalui sikap dan perbuatan saling menolong anggota keluarga. Pernahkah kalian menolong ayah, ibu, kakak, atau adik di rumah? Bagaimana perasaanmu ketika menolong ayah, ibu, kakak, atau adikmu? Apakah kamu senang? Apakah kamu sedih? Atau sebaliknya, kamu tidak mau menolong? Mengapa kamu mau menolong ayah, ibu, kakak, atau adikmu? Tentu, dalam keluarga, sewajarnya kita harus hidup saling tolong-menolong. Karena kita adalah manusia sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, bahan Alkitab yang dipakai untuk menjelaskan materi hari ini yaitu Galatia 6 ayat 2 dan Yohanes 2 ayat 1-15. Nah, di Galatia 6 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang diajak untuk dapat menunjukkan kasih kepada sesama, termasuk keluarga, untuk saling menolong satu dengan yang lain. Di dalam Galatia 6 ayat 2 itu, Paulus mengajak jemaat di Galatia untuk dapat memenuhi hukum Kristus dengan saling membantu. Akan ada banyak berbagai hambatan, persoalan dalam kehidupan jemaat. Untuk itu, hukum Kristus dalam hal saling membantu menjadi pedoman bagi setiap jemaat di Galatia. Mereka yang dapat hidup menurut hukum Kristus adalah orang-orang setia yang dipimpin Roh, daripada hidup yang dibimbing keinginan daging. Sedangkan dalam Yohanes 2 ayat 1-15, di situ dijelaskan mengenai Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertama. Ayo, siapa yang tahu? Betul, mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Nah, kejadian itu terjadi di Kana, dekat Kapernaum, dan di sebelah barat Danau Galilea. Kota ini disebut Kana yang di Galilea untuk membedakannya dengan kota lain yaitu Kana yang di Asyir. Yesus dan Maria ibunya diundang dalam sebuah pesta pernikahan di Kana. Tidak dijelaskan dalam Yohanes bahwa alasan Maria turut serta dalam pernikahan tersebut, tetapi dari peranan yang dimainkan oleh Maria, nyata bahwa ia adalah keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Sebab kalau tidak demikian, ia pasti tidak dapat mengatakan kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu."
Nah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kisah ini menunjukkan sikap saling tolong-menolong antara anak dan orang tua. Ibu Yesus meminta kepada Yesus untuk melakukan sesuatu, yaitu mukjizat mengubah air menjadi anggur. Karena keluarga mempelai kekurangan minuman anggur pada saat pesta itu, Ibu Maria percaya Yesus akan melakukan hal yang benar dan berkata kepada para pelayan, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikatakan Yesus." Melalui cerita ini, kita bisa belajar dari Yesus yang menunjukkan kasih-Nya dengan menolong keluarga mempelai yang kekurangan minuman anggur dengan membuat sebuah mukjizat. Sikap kasih yang ditunjukkan oleh Yesus ini dapat juga menjadi teladan buat kita semua. Demikian juga buat kita-kita di sini dan anak-anak dapat melakukan hal yang sama. Saat dimintai tolong oleh keluarga, maka kita wajib untuk menolong. Nah, melalui pembelajaran hari ini, kita diajarkan untuk menunjukkan kasih kepada keluarga kita melalui perbuatan kita sehari-hari, agar kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada, dan orang-orang di sekitar kita dapat merasakan berkat melalui keberadaan kita. Nah, tugas kamu untuk hari ini adalah membuat proyek menolong di rumah. Selama seminggu, tulislah pertolongan yang sudah kamu lakukan di rumah kepada keluargamu, sesuai dengan tabel yang sudah Ibu sertakan. Nanti setiap minggunya kamu buat bukti dari apa yang kamu lakukan, serta jangan lupa meminta taraf orang tuamu, agar orang tuamu dapat merasakan bentuk kasih yang kamu berikan kepada mereka. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Hari ini kami telah selesai belajar. Kiranya Engkau memberkati kami, agar materi hari ini dapat kami mengerti dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Karena kami ingin menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu. Berkati juga apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembelajaran hari ini kiranya menjadi satu berkat untuk kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.